Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami datang pagi ini dengan rasa syukur karena Engkau akan menyapa kami dengan firman. Siapkan hati kami dan siapkan pikiran kami, siapkan diri kami untuk disapa dan dipenuhi oleh firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami Bapa, dan urapi kami dengan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan yang hidup akan memenuhi hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Tema Sapaan Rohani hari ini adalah apakah persembahan itu penting atau tidak? Saudara-saudara, bacaan kita dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Melalui bacaan itu kita melihat kisah persembahan seorang janda miskin. Dan di dalam bacaan itu sangat jelas Tuhan Yesus mau menekankan betapa pentingnya persembahan itu dalam kacamata Tuhan Yesus. Memang benar Tuhan Maha Kaya, Tuhan tidak tergantung dari hidup dan persembahan kita. Memang benar Tuhan itu sumber segala apapun. Dia tidak mengharapkan kita mensuplai atau menunjang Dia. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa makna persembahan itu lebih jauh dan lebih dalam dari itu. Persembahan seorang janda miskin yang tidak disebut namanya diperhadapkan dengan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang dihormati dan dihargai waktu itu. Perikop sebelumnya menceritakan bagaimana Tuhan mengingatkan bahaya hati, sikap, perbuatan, cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat yang kelihatannya rohani, saleh, tetapi sebetulnya dia dikuasai oleh nafsu keserakahan, sikap dan perbuatannya jahat di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, ahli Taurat dan orang Farisi ini dibandingkan dengan hati, sikap, perbuatan, iman dari perempuan janda miskin yang memberikan 2 peser uang itu. Saudara-saudara, wanita ini tidak disebut namanya. Yang pasti dia janda, kata Alkitab berarti dia tidak bersuami. Dia miskin karena memang keadaannya miskin. Dan yang dipunyai saat itu hanya 2 peser uang. 2 peser uang itu adalah 2 keping uang yang terkecil nilainya. Kalau dalam US dollar, maka itu 2 sen. 2 kali 1 sen. Yang harganya hari ini kira-kira 300 rupiah. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan betapa pentingnya persembahan janda miskin dengan 2 peser uang itu. Karena yang pertama, sekalipun dia miskin, sekalipun menghadapi badai kehidupan, dia datang menyembah Tuhan di rumah ibadah. Karena ketika dia memberikan persembahan itu, dia datang menyembah Tuhan di rumah ibadah. Yang kedua, dia sangat mencintai Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu miliknya itu adalah pemberian Tuhan. Dan segala yang Tuhan karuniakan itu, dia terima dengan syukur sekalipun dia miskin. Dan akhirnya,
Dia ingin apa yang dia miliki di dalam kekurangan menurut manusia untuk memuliakan Tuhan dan seluruhnya untuk Tuhan. Inilah kata Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 43b dan 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sangat jelas Tuhan Yesus mau mengatakan apa arti pentingnya persembahan, merupakan pengakuan dari hidup kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita mengakui bahwa seluruh yang kita miliki itu sesungguhnya adalah punya Tuhan? Yang kedua, melalui persembahan itu sesungguhnya kita diajak untuk mengakui bahwa kita bersyukurkah atau tidak melalui apa yang Tuhan pelihara selama ini. Yang ketiga, melalui persembahan itulah diukur sampai sejauh mana hati seseorang mengasihi Tuhankah atau tidak. Dan yang keempat adalah dia memakai seumur hidupnya, nafkahnya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya dan saudara mengaku sebagai anak Tuhan, umat Tuhan yang dilimpahi segala berkat yang luar biasa. Kesaksian sudah kita sampaikan melalui mulut bibir kita dan kita tunjukkan kepada siapapun. Tetapi pertanyaannya, seberapa penting bagi saudara memberikan persembahan kepada Tuhan? Ingatlah baik-baik. Kain dan Habel. Kain jatuh di dalam sebuah dosa yang besar karena persembahan yang tidak benar. Dan dia iri kepada persembahan Habel yang benar. Ingatkah kita di dalam perjanjian baru dicatat Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan gara-gara persembahan. Kiranya kita tidak lagi main-main dengan persembahan. Bukan soal kita punya uang untuk Tuhan. Tetapi biarlah melalui persembahan saudara mengungkapkan dengan jelas siapa yang berdaulat atas hidup saudara, termasuk uang dan harta saudara. Yang kedua, supaya saudara dengan jelas mengungkapkan bahwa saudara sungguh bersyukur atas seluruh pemeliharaan Tuhan itu. Yang ketiga, siapakah yang paling penting di hati saudara untuk saudara kasihi dan saudara curahkan kasih itu melalui persembahan. Melalui sebuah persembahan yang tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir, apakah kita akan memakai seluruh nafkah, nafas, dan hidup kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Suatu kali kita akan kemudian berakhir. Tidak ada sesuatu yang bisa kita membawa ke masa lalu lagi. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, hargailah persembahan itu. Pakailah persembahan itu dengan makna yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami selama ini memberikan persembahan dengan suka-suka. Ampunilah kami kalau kami memberikan persembahan dengan tidak sengaja meremehkan Tuhan. Tapi biarlah melalui persembahan janda miskin ini, kita boleh belajar bahwa persembahan itu begitu penting di mata Tuhan Yesus. Kiranya firman ini akan merubah hati, sikap, dan hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau dengan seluruh nafkah, nafas, dan kehidupan kami. Dari hati yang mencintai dan jauh dari keserakahan, sampai pada perbuatan yang nyata, yang berbagi kepada semua orang dengan sukacita. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.